Baik, terima kasih Bu Sekar atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, khususnya yang hari ini telah hadir bersama-sama secara daring di acara webinar Undira yang ke-26 dengan judul Potensi Riset di Bidang Internet of Things dan Implementasinya di Dunia Industri. Yang terhormat Bapak Rektor Undira, Bapak Profesor Dr. Suhariyadi MS, Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Insinyur Margono Sugeng MSc, Bapak Ketua Yayasan, dan Bapak sumber yang akan mengisi acara pada hari ini, yaitu Ibu Profesor Dr. Fitri Yuli Zulkifli, ST MSc IPM, Bapak Ibnu Al-Nur Safa, ST MBA, Bapak Maman Budiman, Master of Engineering PhD, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Direktur dan Kepala Biro, Bapak Ibu Pimpinan Program Studi, dan Bapak Ibu dosen, serta yang saya banggakan para mahasiswa yang turut bergabung dalam acara webinar pada pagi hari ini. Sungguh suatu kehormatan bagi saya karena telah dipercaya untuk menjadi moderator di acara webinar yang sangat menarik ya, dengan topik potensi riset di bidang Internet of Things dan implementasinya di dunia industri. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga akan menghadirkan para narasumber yang tentunya sangat luar biasa apabila nanti kita ketahui bagaimana latar belakangnya dan bagaimana kontribusinya dalam pengembangan Internet of Things di Indonesia. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya perkenalkan narasumber yang pertama, yaitu Ibu Profesor Dr. Fitri Yuli Zulkifli, STMSC IPM. Selamat siang, Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian saya izin menyapa juga pada Bapak Ibnu Al-Nur Safa, STMBA. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, terima kasih. Saya izin menyapa juga pada Bapak Maman Budiman, Master of Engineering PhD. Selamat siang, Pak. Selamat pagi. Oke, baik. Dan untuk lebih mengenal latar belakang masing-masing narasumber, saya mohon izin untuk membacakan CV beliau. Yang pertama, saya akan membacakan CV dari Ibu Profesor Dr. Fitri Yuli Zulkifli, ST MSc IPM. Beliau lahir di Banda Aceh pada bulan Juli tahun 1974. Pendidikan sarjana beliau adalah Teknik Elektro di Universitas Indonesia. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan master di University of Karlsruhe, Jerman, dan juga beliau mendapatkan gelar doktor di Universitas Indonesia. Beberapa penghargaan yang beliau dapatkan diantaranya adalah first winner kategori Public Excel Award Writing Contest 2005, penghargaan penulis jurnal internasional pada tahun 2008 dari Universitas Indonesia, kemudian Best Lecturer Award tahun 2011 dari Universitas Indonesia. Pada November 2017, beliau dikukuhkan sebagai guru besar tetap Fakultas Teknik di Universitas Indonesia. Kemudian pada tahun 2019 sampai 2020, beliau menjadi Head of Advisory Board for IEEE Indonesia Section dan Committee Member of R10 Conference and Technical Seminar and Conference Quality Management. Beliau juga memiliki beberapa hak paten. Selain itu, kontribusi beliau dalam penulisan proceeding dan jurnal baik itu di level nasional maupun internasional sudah sangat banyak sekali. Saya lihat dari CV beliau. Tapi karena keterbatasan waktu ya, mohon maaf saya tidak bisa membacakan satu persatu. Baik, kita mulai saja ya. Untuk sesi pertama ini, saya serahkan waktu selama 40 menit kepada Ibu Profesor Dr. Fitri Yuli Zulkifli untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan Ibu Profesor. Ya, baik. Terima kasih sekali atas perkenalannya ya, Pak Randy ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Pak Margono Sugeng sebagai Wakil Rektor Undira. Terima kasih juga kepada Pak Galih ya. Saya rasa terhormat untuk dipanggil ke sini ya untuk menjadi salah satu pembicara. Saya sampaikan ke Pak Galih kalau di industri harus panggil Pak Ibnu nih. Maaf ya Pak Ibnu, jadi ikut dipanggil ya. Ya, nggak apa-apa, senang malah saya bisa bergabung nih. Ya, jadi nanti saya sampaikan sharing ya, saya ada kerjasama dengan PT Telkom terkait riset IoT. Pak Maman, salam kenal Pak. Baru pertama kali ya ketemu ya. Ya. Terima
kasih. Baik, izin saya share screen. Jadi kira-kira apa nih tema yang saya akan bawakan di sini? Apakah sudah terlihat? Sudah, Prof. Yuli. Alhamdulillah. Baik, jadi saya bawa tema ini ya, riset teknologi Internet of Things. Jadi saya dari sisi riset, nanti Pak Ibnu dari sisi industri ya. Terus Pak Mama dari sisi praktisi ya, kita bisa lihat ya sampai mana. Baik, ini nama lengkap saya. Tadi IPM saya udah IPU sejak 2021. Baik, kira-kira seperti ini beberapa tema riset yang akan saya sampaikan di pertemuan hari ini. Jadi ini seperti perjalanan waktu ya, dari awal saya berkenalan dengan IoT ya sampai hari ini, dan bisa dilihat perubahan juga dari purwarupanya ya yang dilalui. Ini adalah riset-riset S1. Jadi lebih ke aplikasi ya, lebih aplikatif. Ini untuk adik-adik mahasiswa ya di Undira bisa terbuka ya ide-ide S1 itu bisa seperti ini ya. Tentunya saya tidak membawakan tema-tema untuk S3 ya, di mana S3 itu harus novelty-nya cukup jelas gitu ya. Jadi ini ya ide-ide sederhana yang penggunaannya sehari-hari namun bisa dilakukan ya dan bisa menjadi bagian dari skripsi. Jadi saya bawakan ada riset dari sisi pertanian, kemudian yang saya angkat juga genset, dan untuk Motraf. Nanti apa itu kepanjangan Motraf? Akan saya sampaikan. Ada kesimpulan. Namun di akhir saya juga meminta kepada Pak Gali, bisa nggak saya menyampaikan IEEE? Karena saya sudah lama terlibat di IEEE, jadi saya ingin sharing sedikit ya terkait dengan organisasi profesi terbesar di dunia di bidang kita ya, elektro. Jadi saya juga ingin pada kesempatan ini bisa menyampaikan sedikit terkait dengan IEEE. Baik, untuk riset pertanian, kami pilih yang tidak jauh dari kampus UI, yaitu di Depok, di mana belimbing atau starfruit ya bahasa Inggrisnya itu merupakan ya primadona atau mungkin buah yang terkenal dari Depok, karena Depok ini termasuk nomor 2 ya penghasil buah belimbing di Indonesia. Jadi di Depok ini sudah jadi ikonnya, sehingga kita ambil buah starfruit ini dan kita jadikan untuk studi untuk IoT ya, implementasi dari IoT. Di sini ternyata buah belimbing itu bukan saja untuk dimakan, tapi bisa untuk kosmetik ya, bisa untuk snack ya, ada yang buat sabun ya seperti ini. Jadi bisa banyak sekali ya manfaat penggunaannya. Jadi ini ilustrasi ya bagaimana kita membuat sistemnya. Ini di perjalanan awal mahasiswa merakit ya menggunakan ya komponen-komponen yang ada di pasar gitu ya, kira-kira seperti itu. Dan Internet of Things-nya belum menggunakan LoRaWAN dari PT Telkom ya. Ini masih pakai apa yang gampang ya, yang open lah, yang ada yang mahasiswanya bisa mengakses. Jadi untuk starfruit ini atau buah belimbing ini, apa nih kira-kira yang bisa dipantau melalui IoT? Nah, dicari-cari ini informasinya di buku studi literatur, maka untuk hasil buah belimbing yang bagus, maka ada 2 nih yang perlu dilihat, yaitu pH-nya harus stabil, ini terkait dengan pemberian pupuk, dan kemudian soil moisture, artinya kelembaban, jadi untuk penyiraman air. Jadi 2 sensor ini saja yang diberikan, ya dipasang di IoT, kemudian itu yang kemudian dipantau. Nah, jadi kalau dilihat ya perwarupanya ya, ini kan semua assembling ya, beli, di assembling ya, dirakit, terus ya kita beli kotak ya, casing biasa. Nah, jadilah seperti ini ya, dengan wiringnya sederhana seperti ini. Jadi
untuk tes ini ada 1 master dan kita ada 3 slave ya, atau klien ya, di mana klien-klien ini kita pasang di perkebunan belimbing dan master ini ya di rumah penduduk ya. Ini kira-kira karakteristik dari IoT yang kita desain atau kita kembangkan. Nah, ini dia kita tempatkan. Jadi master itu kita tempatkan di rumah penduduk ya, dan ini ada klien yang kita tempatkan di dekat dengan kebun langsung di bawah pohon belimbingnya ya. Dan ini sensor-sensor yang diletakkan di tanah yang berupa pH dan kelembaban. Jadi kita atur juga setiap berapa menit misalnya ini bisa kita atur ya, supaya tidak habis baterai juga ya, iritan baterai, karena memang kan nggak perlu setiap detik ya perlu dikirimin data-data kelembaban dan pH. Kita juga mencoba coverage test ya. Kalau kita dari master ke slave dari jarak 100 meter bagaimana sampai 800 meter. Nah, ini sangat bervariasi. Kita uji tes ada di UI ya, di mana UI itu banyak sekali gedung dan juga hutan ya. Jadi kita juga bisa mendapatkan hasil-hasil. Jadi kita bisa lihat ya dari RSSI-nya ya, ternyata memang ada kendala-kendala kalau ada banyak pohon dan sebagainya ya, tidak bisa jarak jauh ya mendapatkan sinyal ya pengiriman. Tapi kalau tidak ada halangan apapun, jaraknya bisa lebih jauh. Nah, ini adalah tampilan ya yang kemudian kita buat end user interface-nya yang bisa dilihat oleh ya yang pemilik perkebunan ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang bisa dipantau real time ya. Di sini tentu yang dilihat tadi ya, soil moisture, kelembaban tanah, dan juga pH. Jadi ini misalnya nih, tukang kebun itu pegawai kebunnya ada banyak gitu ya. Kita bisa melihat, wah ini lagi kering nih. Kita sebagai pemilik kebun kan nggak selalu senantiasa ada di perkebunan ya. Jadi kita bisa memantau melalui internet ya hasil dari sensor, dan kita bisa menyampaikan misalnya, oh ini pH-nya nih kurang nih, tolong tambahin pupuk misalnya seperti itu. Atau nih udah kering nih, disiram dan seterusnya ya. Jadi kita bisa mantau. Tapi kalau semuanya oke ya sudah ya. Jadi kita sudah rely dari petugas di perkebunan ya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi ini salah satu contoh ya di riset. Waktu itu memang mahasiswa menyampaikan bagaimana kalau di kelapa sawit. Sebenarnya mirip-mirip juga gitu ya. Kelapa sawit juga perlu pupuk, perlu soil moisture ya. Namun ada lagi dengan angin ya, ada masalah dengan angin juga. Nah, tapi kan kelapa sawit jauh ya dari Depok, sehingga ya akhirnya kita pilih untuk belimbing. Jadi sebenarnya sama-sama aja ya, yang penting ada sensor, nah tinggal aplikasinya dan kita bisa mantau di kebun atau di pertanian apa saja. Baik, itu satu contoh ya. Nah, ini hasilnya memang kita publikasikan, jadi tidak sampai kemana-mana ya, maksudnya nggak sampai ke industri ya. Dan ya memang ini sekarang sudah bisa kita gunakan ya, misalnya untuk penyiraman otomatis ya, sudah banyak sekali kemudahan ya untuk memperoleh IoT bagiannya ya, yang kita bisa beli dan kita bisa pakai ya untuk sehari-hari di rumah kita ya, seperti ya untuk menyiram tanaman otomatis nanti nyala di jam yang kita tentukan. Ada juga yang melakukan riset misalnya untuk gudang pakaian ya, juga ada yang melakukan seperti itu. Jadi banyak ya ide yang bisa terbuka. Baik, nah dari pengalaman yang 1 dan 2 ya, maka lanjut ke pengalaman berikutnya. Nah, ini ada ide untuk melakukan riset terhadap genset. Jadi awalnya ide ini karena melihat ya di pertambangan itu remote area, jadi jauh dari mana-mana tapi tidak ada layanan ya, boro-boro 4G ya. 2G juga
nggak ada gitu ya. Jadi apa nih ya yang bisa kita lakukan, di mana mereka perlu genset ya untuk listrik di daerah-daerah tersebut ya, yang belum juga diraih oleh PLN ya. Nah, oleh karena itu genset selalu ada, kemudian perlu kebutuhan untuk bisa mengirim informasi data supaya ya misalnya butuh listrik, tidak perlu lagi ya operator yang mungkin senternya di lokasi A harus pergi ke lokasi B yang lumayan jauh untuk menyalakan genset seperti itu. Nah, ini ide awalnya seperti itu ya. Jadi bisa kontrol genset dan ada banyak lagi parameter-parameter di genset yang bisa dilihat ya secara real time. Nah, itu ide awalnya, dan untuk itu nggak ada ketersediaan komunikasi di daerah, maka ini ada salah satu peluang ya, ada LoRaWAN dari PT Telkom. Jadi itu yang kemudian kita gunakan untuk riset yang genset. Nah, ini dia LoRaWAN, kita mencoba ya LoRaWAN. Kebetulan memang di UI kita sudah ada PKS kerjasama dengan PT Telkom, dan mereka sudah menempatkan beberapa gateway di kampus UI ya, sehingga kita bisa memanfaatkan untuk riset kita. Nah, ini dia komponen-komponen yang kita gunakan untuk uji tadi ya, riset terkait dengan IoT genset. Nah, ini adalah microcontrol, ini bagian ini dari PT Telkom ya. Jadi yang riset pertama kita beli rakit sendiri gitu ya. Nah, kalau ini kita sudah ada kerjasama dengan PT Telkom, jadi PT Telkom ada memberikan nih ya kepada kami beberapa ya, waktu di awal ada 5 perwarupa yang mereka berikan. Ini dia kira-kira mikrokontrolnya, kemampuannya. Nah, kemudian karena genset itu ada banyak ya yang perlu diamati, ada suhu, level bahan bakar, tegangan baterai aki, ya, tegangan keluaran genset. Ini kita perlukan ya untuk memastikan ini gensetnya sedang nyala atau mati ya. Kemudian juga kita ingin ada kemampuan untuk mengontrol tadi ya, bisa mematikan dan menyalakan genset ya dengan delay. Jadi ini yang kemudian kita tambahkan ke IoT-nya dari PT Telkom ya. Nah, ini dia komponen-komponen yang kita gunakan ya. Untuk sensor suhu, sensor jarak ya, karena kita mau tahu tangki bensinnya ya. Kemudian tegangan DC, sensor tegangan AC, kemudian untuk membuka relay ya, membuka dan menutup rangkaian tegangan tinggi ya untuk on off dari genset. Nah, ini arsitektur dari sistemnya. Kita menggunakan ya, kalau PT Telkom dia punya Antares ya, nama populernya ya Antares. Jadi untuk komunikasinya kita menggunakan Antares. Kita membuat apps-nya juga, di samping kita merakit ya dari IoT-nya sendiri. Nah, ini rangkaian fisiknya ya. Jadi ada relay, ada probe ultrasonik tadi untuk sensor ultrasonik, suhu ya, tegangan AC, tegangan DC. Jadi ini yang kemudian kita add on dari yang punyanya PT Telkom ya, dan kita masukkan ke dalam box aja biasa, belum kita beli casing ya. Seperti ini rangkaiannya, dan ketika dalam kotak ya, ini ada relaynya, kemudian ini antena ya, sudah kita lubangkan juga untuk sensor suhu, sensor tegangan. Jadi ya kotak ini yang kita kemudian bawa ke tempat genset ya, pemasangan alat di genset ini di lokasinya di FTUI. FTUI mempunyai beberapa genset. Nah, ini alhamdulillah kita dapat izin ya untuk kita uji coba di genset di FT ya. Jadi kita pasangkan di sini ya. Ini dia casing IoT kita. Jadi kita sambungkan ya, relay, tegangan, DC, power supply, kita sambungkan semua. Untuk sensor ultrasonik ini tangki bensinnya apa ya, bahan bakarnya ya, tangki bahan bakarnya di sini kita pasang sensornya dari atas, jadi bisa tembak ke bawah.
kemudian sensor suhu ya kita letakkan di sini, kemudian sensor tegangan AC. Nah, ini beberapa hasil dari sensor yang kita uji. Untuk sensor dari bahan bakarnya ini 8 cm ya, kurang lebih ya. Ini yang karena di tangki itu sendiri ada juga sentimeter atau ya ada penggarisnya, jadi kita bisa bandingkan dengan hasil sensor bahan bakar ini. Kemudian untuk grafik temperature ya kita juga ada pasang termometer lagi untuk kita bandingkan dengan sensor suhu yang ada di IoT. Begitu juga grafik tegangan DC ya, ini kesalahan errornya sekitar 2 volt, dan grafik tegangan AC ya kira-kira ada 20 volt ya selisihnya. Ini grafik SNR ya rata-rata minus 8,3 ya, tapi ya ada peak ada low-nya ya. Dan RSSI-nya juga rata-rata minus 113 dBm. Nah, ini tapi masih di level untuk komunikasi ya dengan LoRaWAN. Jadi masih oke. Nah, ini untuk terkait dengan delay-nya ya, karena tidak selalu kita kirimkan, kita memang atur supaya ada waktu juga ya, jeda. Nah, ini kira-kira 0,28 detik ya untuk delay-nya. Ini dia tampilan dari apps ya yang bisa diinstal di handphone ya. Jadi ada home, ada app device, misalnya kita mau tambahkan genset. Kemudian kalau semuanya off ya, gensetnya kita matikan. Kalau ini kondisi on ya, AC-nya on ya. Jadi ini yang kita bisa klik on off ya ketika kita mau menyalakan gensetnya. Ini sedikit video ya ketika kita proses menyalakan genset. Jadi di percobaan awal belum berhasil terkait delay. Nah, ini mulai nyala ya. Kemudian uji coba kedua lagi, coba lagi kita nyalakan. Jadi untuk kirim Antares uplink downlinknya tadi kita lihat sedikit delay ya. Nah, ini coba lagi. Nah, nyala ya. Gensetnya nyala. Kemudian kita coba untuk mematikan ya. Jadi bisa dilihat ini nyala ya, kipasnya berjalan. Kemudian kita klik untuk mematikan. Nah, ini kita lihat kipasnya jadi berhenti ya, mati. Jadi itulah beberapa uji coba ya yang kita lakukan dengan IoT untuk genset ya. Nah, kemudian kita berlanjut lagi ke riset Motraf. Oh ya, yang terkait dengan genset itu kita jadinya untuk apps-nya kita dapatkan sertifikat untuk hak cipta. Nah, ini dia Motraf ya, Mobile Tracking Vehicle. Pertama kita daftarkan merek ini ke KKI ya, dan kita dapatkan perlindungan untuk merek ini. Ini karena kita memang mendapatkan dana bantuan untuk BRIN ya, untuk riset ini. Nah, kita di awal kita melakukan survei dan kita mendapatkan 467 pengembalian kuesioner survei ya, dari 467 responden. Kita menanyakan ya kepada mereka seberapa tertarik ya untuk menggunakan perangkat pengaman tambahan ya untuk kendaraan motor roda 2 yang bisa diakses melalui ponsel. Nah, ini sekitar 62,1% menyatakan sangat tertarik ya, sangat ingin punya ya. Kemudian juga kita menanyakan fitur dari perangkat pengaman yang diinginkan masyarakat itu apa. Banyak yang ingin bisa mendeteksi ya posisi kendaraan mereka, ada yang ingin deteksi kecepatan kendaraan, terus ada yang ingin bisa mematikan mesin dari jarak jauh. Ini terutama ketika ada pencurian ya.
Nah, ini terkait nih alarm ketika terjadi pencurian. Jadi inilah keinginan-keinginan ya dari peserta responden ya terkait dengan fitur pengaman dari kendaraan motor roda 2 mereka. Nah, dari fitur-fitur inilah kemudian kita kembangkan untuk IoT ya. Yang pertama memang perwarupa yang tahap pertama ini kembali ya kita masih menggunakan awalnya yang punya dari PT Telkom ya, tapi kemudian kita kembangkan lagi ya di perwarupa kedua. Namun di perwarupa yang tahap pertama kita lebih ke ya klaim dari paten ya kita buat klaimnya. Nah ini bagian-bagian dari pengendali motor tersebut ya. Jadi ada modul GPS itu supaya bisa mendeteksi lokasi kendaraan. Modul getaran ini supaya kita tahu apakah motor kita ya, kalau motor itu getarnya cukup besar ya, berarti kan ada kemungkinan ada yang memakai gitu ya. Nah tentu itu bisa memicu alarm nanti yang kirimkan kepada kita ya, ketika kita sebenarnya udah dalam kondisi parkir motor, tapi kok getar gitu ya, pasti nanti bisa dikirim informasi itu kepada kita sehingga kita tahu wah ini siapa nih yang menyalakan motor kita gitu ya. Jadi kita bisa curiga. Nah, kita bisa mematikan ya, ada relay. Jadi kita bisa mematikan motor yang menurut kita bukan dikendari oleh kita ya. Jadi kita bisa klik kita bisa tekan off ya. Jadi motor itu nanti akan shutdown. Jadi kalau memang dicuri orang ya akhirnya ya berhenti itu motor ya, nggak bisa lagi dibawa. Jadi kira-kira seperti itu. Ini dia kita mendaftarkan hak cipta dari program apps-nya ya, Motraf ini sendiri. Ada home-nya, kemudian kita bisa tahu tadi juga minta ya mengetahui kecepatan dari motor. Jadi ini juga bisa diperlihatkan, kemudian juga lokasinya ada di mana ya. Jadi ini juga bisa diperlihatkan. Ada tambahan lagi tadi ya, yang on off ya, untuk hidup dan mematikan kalau ada terkait pencurian. Nah, ini dia perwarupa tahap kedua. Jadi yang tadi perwarupa pertama kan cabling dan sebagainya kan kurang rapi. Nah, ini kemudian kita buat lagi ya perwarupa yang tahap kedua. Ini dibantu dengan teman-teman di Telkom. Ya, PT Telkom mereka sudah mahir ya untuk desain untuk PCB board seperti ini. Jadi semua sensor-sensor kita pilih, antena juga kita pilih. Nah, kemudian mereka yang desain di motherboard dan juga untuk soldering ini semuanya sudah juga bisa dipesankan ya via online, tapi tentu dari PT Telkom mereka juga sudah punya koneksinya ya yang bisa dipercaya untuk merakit seperti ini. Nah, kalau mau banyak skala besar bisa sih langsung di Cina ya. Tapi kan kita cuman skala kecil ya. Cuman ya hanya sekitar 20 prototip. Jadi ya kita di Indonesia ya, kita buat jadinya di Indonesia. Sampai casingnya juga kita buatkan di Indonesia ya semuanya. Jadi kira-kira seperti ini ya, kecil ya ukurannya, hanya dalam milimeter. Ini dia dengan casingnya ya, kita sudah pasang merek Motrafnya. Jadi ini dua kabel ini tetap keluar ya untuk tadi ya, untuk on off-nya relay ya, untuk disambung ke motor. Nah ini dia casingnya yang tertutup ya. Kemudian nih kita coba pengujian di sepeda motor. Ya ini dia alat Motrafnya, kita masukkan di joknya. Dan ini kan kabel tadi ya untuk relay supaya bisa mematikan motor, sepeda motor ya ketika ya kita tidak harapkan ada pencurian ya. Jadi juga dipasang ke sini. Nah, ini dia beberapa hasil yang bisa ditampilkan ya. Kita bisa lihat lokasi GPS dari alat. Sedangkan ini GPS dari ponsel ya, kita lihat memang sedikit ada delay karena memang kita untuk uplink downlinknya memang kita tidak setiap detik ya kita pasang berapa detik untuk informasi ya, sehingga memang akhirnya ada selisih jarak. Begitu juga di sini kita bisa lihat ya ada selisih jarak antara GPS alat yang kita rancang dengan GPS ponsel. Tentunya ini bisa kita percepat saja, misalnya memang kita mau gerak lebih kita
lagi gerak kita bisa buat lebih cepat. Tentunya ini juga terkait dengan baterai juga ya, sehingga untuk tiap kirim ya uplink downlink kan tentu butuh sumber energi ya. Jadi seperti ini yang kita pasang dan kita buat ya alat ini juga kita tes ya dengan sensor gerak tadi. Kalau dia diam, kita punya data ya, dia cukup relatif flat. Kalau dia sudah nyala ya, getarannya cukup besar ya, sehingga kita bisa punya throughput. Nah, dari throughput itulah kemudian kita set ya, seandainya lewat dari throughput yang kita riset tadi ya, dapatkan untuk getar, maka bisa kirim alarm ya kepada pemilik dari motor dan kemudian bisa mematikan ya, kita bisa mematikan motor tersebut. Jadi terkait dengan riset yang kami sampaikan, maka IoT ini bisa dikembangkan ya untuk berbagai kebutuhan manusia. Jadi banyak sekali peluang riset ya untuk kebutuhan sehari-hari bisa saja kita kembangkan nih. Ini terbuka nih buat adik-adik ya untuk bisa melakukan riset IoT ya untuk berbagai kebutuhan. Kemudian tadi kami di 2 riset terakhir itu menggunakan database Antares, memang bisa ya tersimpan di sana. Namun di sini juga kita rasakan masih ada kendala ya di sistem telekomunikasinya. Untuk genset itu ya, karena dia di dalam ruangan yang tertutup, ini sering ya timbul hilang sinyal, sedangkan ya tempat LoRaWAN gateway-nya ya pasti melalui hambatan ada gedung dan pohon-pohon ya menuju ke tempat genset. Begitu juga ketika motor ya, motor bergerak gitu ya, timbul on off, apalagi joknya ditutup ya, jadi sering sinyalnya on off. Kemudian untuk kecepatan pengiriman data ini juga dalam hitungan masih detik ya. Kalau kedepannya mungkin bisa dibuat lebih cepat lagi ya, karena tadi ya kalau terkait dengan kecepatan, terkait dengan kebutuhan GPS dari motor ya, itu perlu lebih cepat lagi ya update-nya. Kemudian sensor-sensor ya, komponen untuk pengembangan sistem ini kan masih belum presisi ya. Dari hasil-hasil misalnya tadi uji coba genset, kita lihat dari sensor-sensornya memang belum terlalu presisi ya hasilnya. Jadi ya komponen-komponen yang perlu ya untuk mendukung riset IoT ini juga perlu terus dikembangkan ya, tapi mungkin bukan di bidang kita ya yang melakukan, tapi ini ke future ya, misalnya kita butuh sensor-sensor yang lebih presisi, maka ini sangat terkait dengan komponen yang ada. Kemudian tentu ini perlu usaha keras selanjutnya ya untuk sampai ke masyarakat, karena 2 sampai 3 ya, 4 riset IoT kami itu ya saya sampaikan ya belum sampai ke masyarakat lah. Jadi yang sampai ke masyarakat paling ya berupa publikasi, kemudian ya kami ada mengajukan hak cipta, tapi ya belum lebih dari itu. Nah, ini kembali ya ke mahasiswa yang mengerjakan, mereka semuanya tidak mau ya untuk membuat startup company. Mereka begitu tamat langsung mau jadi pegawai, langsung mau jadi karyawan dan seterusnya ya. Jadi ini kendala di bidang riset ya untuk meneruskan, karena ya kami yang di perguruan tinggi ini kendalanya ya belum sanggup ya untuk sampai ke sana. Mungkin ada 1-2 dosen di UI yang bisa ya fight sampai benar-benar sampai ke masyarakat ya dengan melalui proses semua pengawalan gitu ya. Jadi itu luar biasa bagi yang sanggup. Tapi kembali lagi ya, ini perlu kekuatan tersendiri ya supaya bisa sampai ke benar-benar sampai ke masyarakat produk tadi. Nah, produk yang perwarupa kedua saja tuh masih punya kelemahan ya, sehingga sebelum sampai masyarakat tentu perlu lagi ya desain lagi untuk sampai ke masyarakat ya. Jadi yang perwarupa 2 juga belum sempurna lah untuk sampai ke masyarakat. Jadi kira-kira seperti itu ya terkait dari riset IoT. Baik, saya lanjutkan sedikit lagi ya, mudah-mudahan dalam 5 menit bisa saya sampaikan. Ini sedikit tentang IEEE ya, di mana dia itu IEEE itu dia punya motto ya,
Advancing Technology for Humanity. Jadi tadi juga IoT yang saya sampaikan memang untuk kemanusiaan ya. Nah, mereka juga sangat ingin teknologi itu sampai kebutuhan manusia itu jadi luar biasa ya dengan teknologi. Nah, apa saja nih kegiatannya? Tadi di awal saya sampaikan bahwa IEEE itu merupakan organisasi profesi terbesar di dunia ya di bidang elektro, tapi di dunia ya organisasi profesi terbesar di dunia. Jadi patut ya acungkan jempol untuk IEEE ya. Ini adalah kepanjangannya, namun dia sudah melebar sekali ya studinya ya, nggak di electrical elektronik saja, tapi sudah melebar. Kita bisa lihat dari 39 technical society-nya ya. Jadi dia sudah lebih dari 400.000 anggota, makanya dibilang terbesar di dunia ya. Sudah lebih dari 160, bahkan udah 190 ya di terakhir yang saya ketahui. Cabangnya ya ada di 130 negara, lebih dari 107.000 mahasiswa ya sebagai membernya. Nah ini dia ya detail-detail ya yang besaran dari IEEE ya tadi ya, dia punya 39 technical society. Nah, ini dia yang mungkin kita sudah familiar ya, banyak sekali dokumen ataupun paper-paper yang well known, well cited gitu ya, yang sangat relevan dengan ilmu kita ya, karena mereka memang dari tahun awal itu sudah ada publikasi ya dari awal lahirnya. Jadi ini luar biasa ya portofolionya. Dia itu juga publish ya, aktif untuk publish lebih dari 1.800 conference per tahun ya. Jadi wow luar biasa ya. Ya mereka menggerakkan ya sedunia. Nah sekarang bagaimana di Indonesia? Nah sekarang ini di Indonesia targetnya ya saya sampaikan di sini mungkin di bidang pendidikan. Oh ya, ini adalah alamat websitenya kalau di Indonesia IEEE.id, sedangkan kalau yang pusatnya ya, yang di Amerika itu IEEE.org. Jadi pusatnya di Amerika karena memang lahirnya awalnya di Amerika. Nah ini dia adalah pengurus saat ini ya di Indonesian Section. Jadi cabang ya di Indonesia makanya Indonesian Section. Kita lihat ya pertumbuhannya sekarang sudah mencapai lebih dari 2.900 member ini di Indonesia ya. Dan dia sudah di Indonesia ada lebih dari 60 conference yang minta kerjasama dengan IEEE ya. Jadi ini diakomodir oleh IEEE Indonesia. Nah ini kita bisa lihat ya persebarannya di Indonesia ya seperti ini. Kemudian, nah ini dia student branch. Saya lihat di sini belum ada Undira ya. Nah, jadi ada 33 ya student branch ya yang di Indonesia. Tentu ini ada kelebihan-kelebihannya ya kalau sudah punya student branch. Karena nanti ini menjadi salah satu organizing unit di IEEE, jadi juga bisa dalam menyelenggarakan conference ya bisa ikut terlibat ya. Tentunya lebih detail nanti bisa diskusi dengan saya ataupun dengan eksekutif komite yang tadi saya perlihatkan di awal. Nah, aktivitiesnya di tahun 2021 banyak sekali ya. Kalau mau tahu lebih detail, maka bisa tadi mengunjungi websitenya di IEEE.id. Nah, kalau mau juga sekarang ini ada update-nya di Twitter, di Facebook, ya, Instagram. Jadi silakan ya. Dan kini mereka sudah jalin kerjasama dengan Dikti dan dengan BRIN ya. Jadi banyak sekali kegiatannya yang terkait dengan dunia pendidikan yang terus-menerus dikerjakan. Dan karena sekarang ya sejak pandemi itu via online ya, sama dengan Undira nih sebenarnya juga online ya, jadi webinar, maka banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan ya. Terakhir perayaan IEEE Day, nah itu memang secara offline tapi dibuat hibrid ya. Jadi bagi yang tidak bisa datang ke Jakarta, maka secara online bisa mengikuti kegiatan dari IEEE Indonesia. Baik, itu sedikit dari saya presentasi. Kembali lagi kita perlu jaga kesehatan ya. Jadi stay active, stay connected, stay healthy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.